segini. Kalau dipakainya lebih besar dengan komposisi sisa baterai segini bisa ya, secara proporsional bisa ya, Dede ya. Oke, saya pakai acuan karena di kantor kita adanya 22 kW. Saya menggunakan waktu itu mobil listrik N6 BYD. N6 BYD, sana tadi dicatat. Saya bacakan saja ya. Di angka baterai 30% itu sama dengan pengisiannya di stok di dalam baterai itu adalah 16,6 kWh. Jadi estimasi kWh-nya kalau kita mau isi full itu butuh 38,8 kWh. Pertanyaannya yang tadi, kaitannya berapa lama waktunya? Jawabannya adalah 5,2 jam. Ini real ya. Jadi enak ngomongnya apa adanya, ketemu nanti saya ngomongnya manis-manis, kok nggak betul Pak. Saya kemarin katanya 5,2, ternyata 12 jam. Tidak saya tes nih. Sampai yang kedua adalah di angka 50% itu di dalam mobil, artinya ada kWh tersimpan 27,7 kWh. Jadi estimasi pembelian kWh-nya lewat aplikasi mobil adalah sama 27,7 juga. Waktu yang dibutuhkan 3,7 jam. Nah, nanti kalau pengen mencobanya ke yang kalau pakai 50 gimana Pak? Yang hasilnya lebih cepat. Paham ya? Apalagi 100. Nanti jangan ada nanti bikinkan simulasinya, saya yakin itu. Oh ya, setiap mobil memiliki karakter masing-masing. Kita di PLN karena cuma ada satu mobil ya, jadi satu mobil itu BYD M6 itu ternyata dia walaupun colokannya 3 pas, ternyata dia menerima cuma mampu di 1 pas. Saya kata-kata 1 pas, 3 pas, ada paham ya? Ngerti ya? Apa itu 1 pas, apa itu 3 pas? Ada yang pernah ngerti? Ada yang pernah ngerti? Kalau nggak biar saya tanya sedikit. Ngerti? Tidak, enggak ngerti. Jadi gini. Listrik rumah kita itu 1 pas. 1 pas itu tegangannya otomatis cuma 220 volt. Kalau yang udah rumah orang kaya, yang elit atau pabrik lah, cerita yang besar ya, itu dia nggak mempan lagi tuh motor-motor yang besar, yang sebesar motor untuk biasa industri yang besar ya, yang diameternya mungkin di atas 20 inci, 30 inci nggak kuat lagi tuh yang dengan yang 1 pas. Dia menggunakan 3 pas. Itu tegangannya antar pasang itu 380 sampai 400 volt. BYD tipikal mobil M6, nanti saya akan buka di Google. Itu ternyata mobil itu walaupun dia kita suplai 3 pas, dia cuma sanggup menerima 1 pas. Saya bukan orang dealer ya, untuk menjadikan satu produk. Ada beberapa karakter mobil listrik yang itu ternyata ya yang harganya mahal dikit, saya nggak nyebut merek. Itu ternyata yang tadi kan 30 pengisian 5 jam ya. Nah, ada merek tertentu sama-sama 30%, ternyata bisa waktu itu 3 kali lebih cepat dari yang tadi. Sekarang nanti coba. Nah, ada merek tertentu, saya yakin di Indonesia belum ada. Dari beberapa literasi yang saya baca, mereka itu terima 3 pas. Artinya masing-masing pasnya itu RST tahu ya. Jadi pasnya itu ada kode di kabel kita itu, di kabel PLN itu yang dipilih hitam di atas, yang itu dia terima bulat-bulat di merek tertentu. Kecuali yang saya bilang yang M1 itu dia cukup 1 pas. Jadi yang 2 pas lagi ya saya bilang
percuma, nggak dibaca oleh mobil. 2 apa 3? Nanti takut nanti dia bilang, bapak ternyata nggak ini ya, jelek-jelekin merek ini ya, nggak, saya bukan jelekin, saya itulah yang ada dari tes itu, dia cuma terima 1 pas. Nah, kita di IPL nya dia 3 pas. Artinya apa ya? Di sekarang struktur kita otomatis nggak maksimal. Waktu rata-rata ya silakan nanti hitung aja sendiri lah dari yang saya bacakan tadi, berapa waktu rata-rata yang dibutuhkan untuk mengisi. Ya, silakan nanti coba itu. Apakah terdapat informasi biaya penelitian? Nah, di dalam PLN model itu ada biaya berapa yang akan kita isi. Estimasinya, contoh nanti kita akan simulasi. Saya mepet ya, kalau bisa nanti kalau ada saya kasih waktu 5 menit selesai staf modal semuanya ada clear, semuanya ada oke. Kita langsung praktek. Kita akan coba nanti bahkan simulasinya ada yang buat cas HP. Ada. Kita praktek nanti seolah itu mobil ya, motor ya, kita colokan nanti isi ya dia enggak seolah seperti itu. Nah, jadi nanti pas kita mau eksekusi bayar, nanti sebelum kita bayar nanti akan muncul 1 kWh harganya berapa, 2 kWh berapa, 3 kWh, 10 kWh, 20 kWh, berapapun yang kita mau itu nanti akan ada nilainya sebelum kita bayar. Oke ya, terjawab? Dia nanti akan connect dengan link aja, GoPay, Briva, udah ada ya, link aja ada ya, Briva Ada. ya? Ada. Nanti kita coba, kita tes. Nah, ada nanti kalau nggak ada pertanyaan. Ini yang saya terima, kalau seandainya saya mau ngisi Pak, katanya baterai udah penuh, saya isinya 40, yang terisi cuma 30, 10 lagi gimana Pak? Tinggal pada Pak? Enggak, jawabannya tidak. Gimana Pak? Balik lagi ke saldo kita. Itu canggihnya. Cashback ya. Cashback ya, balik ya. Jadi pas kita cari ke nozzle-nya, ini kan di mobil kita udah ada indikatornya ting udah ada penuh atau apa kan, dari lampunya merah menjadi lampu hijau, ini indikasikan baterai penuh. Ya udah, kita cabut aja. Pas kita cabut yang tadinya 40 kita isi ternyata cuma terpakai misalnya 30, otomatis yang 10 lagi balik ke saldo kita. Itu hebatnya. Apakah terdapat sistem keamanan? Dari beberapa alat yang kita pasang, poin pertamanya alasan penempatan STKM itu ya ada CCTV. Jadi dasar kita menempatkan contohnya di WP, kita yakin di sana lengkap CCTV. Di UNAN lengkap ada CCTV-nya. Lupa satu lagi di kantor Bupati Painan, ada dari Painan? Dari Painan kan? Ada ya? Di kantor Bupati itu ada satu, itu yang 50 kW itu ada CCTV. Kantor kita apa lagi? Oke ya. Apakah area SPKW nyaman digunakan terutama bagi pengguna yang dulu Indonesia? Poin kedua pasti tempat yang menjadi menurut kita yang pertama mitra nggak terganggu, masyarakat nggak terganggu, pengguna nggak terganggu, ya pasti nyaman. Kalau nggak nyaman kita nggak mau menunjuk mitra itu sebagai tempat untuk mengisi SPKW. Minimal kalau kemarin itu persyaratan kita minta ini ada tempat istirahatnya, tempat ngopi, tempat apa lagi ya, tempat sholat. Nah minimal 3 itu kita persyaratkan sebagai infrastruktur. Hambatan apa saja hambatan yang dihadapi oleh pengguna dalam menggunakan? Hambatan apa ya? Ayo coba kalau ditanya ke saya siapa pasti ngomong nggak ada hambatan. Apa coba ada nanya hambatan apa kira yang muncul di pikirannya? Kalau misalnya penggunaan teknologi Pak, kan kita pakai PLN mobile nih. Iya. Mungkin nanti dari salah satu pengguna itu ada mungkin yang bisa dikatakan gaptek gitu. Mungkin bisa jadi satu masalah. Sampai sekarang setiap ada penggunaan mobil listrik, mereka kan kita gabung tuh di grup
Ah. Nah, kalau ada adik atau keluarganya yang anak beli mobil, itu pasti ada di grupnya SPKLU. Nah di sana kita pandu, kita kasih tahu bahwasanya ini nih kalau seandainya ada trouble atau apa ini tempatnya ini. Ya, ada edukasinya Pak. Kita pandu. Seperti itu. Ada yang lain? Apalagi tadi kan hambatan juga tuh Pak, saya beli novel Pak, udah beli sekian, tahunya nggak balik Pak. Saya udah berapa kali transaksi nggak balik. Paling nanti karena jaringan nggak kuat kan baliknya ini. Tapi biasanya kurang dari 5 detik, 10 detik, saldo kita langsung cuk balik. Nanti dia kayak aplikasi kita. Oke, ada yang lain? Belinya tidak sesuai. Iya, kayak beli di sini. Boleh kita lanjut nanti kalau seandainya ada connect, silakan nanti tanya terakhir ya. Iya Pak. Boleh. Apakah ada keterlibatan sektor hubungan stasiun? Nih, keterbatasannya kalau untuk sekarang iya. Kenapa? Apalagi untuk dari sisi kita internal ya, masalah anggaran. Kalau kemarin 2 tahun kemarin terakhir itu kita untuk pengadaan SPKLU itu di bulan Maret itu biasanya kita udah ada map penempatan lokasi SPKLU 2023-2024. Untuk 2025 sekarang ada isu ini ya, efisiensi Anggaran. itu sih yang menjadi ininya keterbatasan dalam pembangunan stasiun. Tapi kalau dari sisi permintaannya banyak, beberapa tempat usaha Jumlah baik stasiunnya. pemerintah maupun swasta banyak permohonan ke PLN. Cuma kita hold dulu karena itu tadi keterbatasan. Apa yang dapat ditingkatkan dari fasilitas dan layanan SPKLU? Menggunakan SPKLU Belum. kalau saya paling ditingkatkan ini ya yang kita bahas tadi, yang kayak pemilihan tempat yang tertentu. Kalau di mana ya, saya tengok itu sama PLN ketiga yang udah nyediain tempat kayak minibar, kayak kopi, kayak tempat ini yang kayak berapa itu sih? Rest area. Sudah punya ide juga tuh untuk buat hal seperti itu di tempat unit ULP kita yang udah ada untuk pemasangan SPKLU dan memang mau kita lengkapi lah fasilitasnya seperti itu. Terakhir nih, yang terakhir. Iya Pak, terakhir. Bagaimana cara meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap penggunaan? Bagaimana cara meningkatkan? Ini kan ada nih. Salah satunya adalah saya mau menjadikan adik itu sebagai influencernya. Soalnya yang tadi ya, kalau ini apa Pak, nanti otomatis kita nggak ada lagi kerjaannya gitu ya, nggak ada lagi ini. Setiap ada yang namanya pengajar teknologi, jangan dengan benar ya, jangan takut bahwa teknologi itu akan menggunakan kita. Saya punya prinsip di pribadi saya, setiap ada ilmu baru pasti akan ada peluang di kita. Kalau saya ditanya moto ya itu setiap ada teknologi, kalau kita jarak kita jauhkan ke belakang, kita nanti akan kilas. Artinya apa? Kalau ada teknologi kita datang teknologi, jangan kita kalau bilang ya kita nanti akan kilas. Jadi kaitannya di sini adalah salah satunya adalah saya menginformasikan kepada adik-adik teknologi sepeda listrik, mobil listrik ke depan itu nanti akan berkembang. Apa sangat indikatornya? Kalau adik-adik nonton beberapa ada yang mau di ini ya, video pendek terkait dengan tadi pagi saya nonton itu tahun 2022 ada satu penonton di
di luar negeri, mereka bela-belain untuk melarang pemerintahnya untuk penggunaan energi fosil. Nah, itu satu contoh penonton di luar negeri. Sebegitu artinya apa? Orang sekarang udah mulai sadar dengan yang namanya energi baru terbarukan. Orang udah mulai, pemerintah kita udah mendorong untuk penggunaan NZE, Net Zero Emission. Itu salah satunya. Nah, adapun sekarang coba aplikasinya adalah minimal ke dalam diri kita. Mungkin motor yang di kampus kita yang sekarang misalnya dalam kutip, nah cobalah diganti ininya, alat untuk motornya diganti dengan listrik. Kalau ada teman-teman dengar BRT nggak? Coba nanti silakan searching BRT-nya di Padang itu di mana? Nah, kalau nggak salah di Jati dekat jembatan Jati. Nanti coba silakan bengkel itu salah satu konversi, kalau nggak salah itu saya tengok di Google, ternyata di sana untuk konversi motor yang berbahan bakar bensin menjadi listrik. Nah, coba ada tuh, atau kan mumpung nih dari otomotif ya. Nah, mungkin coba belajar di bengkel itu gimana cara mereka merubah dari yang berbahan bensin menjadi listrik. Oke, sampai sini mungkin yang akan saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan boleh terkait dengan PKN ini. Mungkin Pak, Iya. mau bertanya Pak. Ya, nama. Perkenalkan, saya Nanda Justri Rizky, biasa panggil Nanda. Saya jurusannya sama dengan teman-teman ini. Saya mau bertanya kan, untuk sistem pengisian ini kan ada ya, sistem pengisian AC dan juga sistem pengisian DC. Nah, untuk yang di UP3 Padang ini menggunakan tipe yang mana Pak? Oke, terima kasih Nanda. Bagus. Jadi pengisian baterai itu ada dua ya, AC satu, DC satu. Ntar lagi, mana yang lebih cepat, AC atau DC? DC. Kenapa? Searah. Terus kalau secara emang kenapa? Kalau dari kita baterai itu Pak, kalau di pengisiannya bolak-balik atau dua arah itu dia harus dikonversi dulu ke DC lagi Pak. Jadi kalau dia langsung pengisiannya DC, maka dia otomatis lebih cepat karena dia hanya tidak ada melewati perantara, langsung untuk charging Pak. Kalau dia dua arah ataupun bolak-balik, dia harus mengkonversi dulu ke DC baru nanti melakukan charging system. Iya, betul. Karena kalau DC dia langsung ibaratnya langsung ke intinya baterai itu. Makanya ada dua, ada yang DC, ada yang AC. Jadi cekap DC dia betul. Kita yang di UP3 Padang itu seangkatan sebenarnya yang saya sebutin tadi. UP3 Padang, UNP, Nilai searah tadi, yang LA Pitstop Lugu Alung, kantor ULP Periaman itu semuanya AC semua. Kantor PLN ULP Cincin sama tuh AC semua. Yang DC itu yang 50 kW, kebanyakan di 50 kW itu ada dua macam, karena dia 3 nozzle. 3 nozzle itu kalau nggak salah duanya Ini apa tadi? 50 kW. Jadi 3 nozzle itu ada yang AC, ada yang DC. Tergantung dari ininya, tergantung dari terminal mobilnya. Ya. Jadi yang DC itu ciri-cirinya biasanya ujung itu akan lebih berat. Tengok aja nanti kalau adik-adik mau main ke mana, ke kantor PLN UGD atau lebih dekatnya ke Unanan. Nah itu tengoklah dari 3 nozzle itu mana yang lebih besar, berarti itu DC. Mana yang Paling lebih besar kecil, DC. Kecil dengan ada AC. Nozzle-nya tengok. Karena nozzle itu kenapa dia lebih berat? Karena terminal untuk ininya lebih besar juga, kabelnya ukurnya juga lebih besar juga. Kenapa? DC itu kabelnya lebih besar, AC itu lebih kecil. Ada yang tahu? Bisa.
sembarang ngomong lawan kita nggak teknik. Itu ilmu elektronik, ilmu SMP kelas 3 ya. Ada ingat nggak? Rumus daya itu P sama dengan I kuadrat R. Jadi semakin besar Arus listrik maka semakin semakin besar harusnya dia butuh penumpang yang lebih besar. Makanya semakin kita pengen DC misalnya, pasti rata-rata ada yang hobi organ tunggal nggak? Atau ada yang pernah bangun PLTS pembangkit listrik tenaga Surya. Coba tengok ke PLTS itu ada nggak kabelnya yang kecil yang ukuran 1,5, 2,5, ada nggak? Kalau adik-adik di kampus mungkin ada ya, karena ukuran WP-nya kecil. 50 oke lah, 1 oke lah. Kalau adik pakai yang di atas 500 di paralel 42 pakai kabel 1,5 siap-siap. Iya, bakar kabelnya nggak kuat. Panas. Karena kan dia listrik Ya. di paralel kan besar masih. Makanya kabelnya kalau udah ada DC itu kabelnya pasti akan lebih besar. Karena dia butuh hambatannya kecil-kecil. Rumusnya tadi P sebenarnya kita Oke, ada yang lain? Kita ditanyakan? Silakan, mumpung ada nih, saya lagi free nih, tidak keluar nih. Pak, Ya. izin Pak, perkenalkan nama saya Fersdeko ya. Saya ingin bertanya Pak, kalau mengenai masalah-masalah eksternal Pak, misalnya dari gangguan alam ataupun kendala-kendala lainnya langsung di stasiunnya ini ada nggak Pak gitu? Sejauh kasus yang telah ada dibangun gitu Pak. Dan alamnya seperti apa kira-kira? Misalnya kalau terkena banjir, ada nggak Pak dari segi keamanannya itu terhadap lingkungannya gitu? Oke, sip, makasih. Jadi di alat kita itu semuanya ada dilengkapi yang namanya MCB, satu lagi LCD. Apa gunanya? MCB itu untuk memproteksi arus listrik. LCD itu memproteksi kalau seandainya ada arus bocor. Apa kegunaannya? Kalau yang LCD ada kan kita ada paham ya? Yang ada di rumah. Kalau ada apa balik ya kan? Iya, Pak. LCD itu guna untuk apa? Ada pernah nggak? Ibaratnya kita ketemu ini kasus ya. Rumah ini dia masih saudara, masih keluarga karena dia nggak mampu. Ini rumah orang tuanya, ini rumah adiknya karena dia nggak mampu dia nyantol Oh, iya. ke rumahnya. Pernah nggak yang kayak gitu? Saya dapat kasus dia nyambung ibu-ibu nih suaminya kerja, listriknya putus karena ditimpa pohon. Dia nyambung pakai kabel biasa, kabel ya NEA 100 yang harganya per meter yang 1000-an. Ya. Karena putus, nah yang namanya ibu karena nggak ada ilmunya, dia sambung. Akhirnya apa? Krom, meninggal. Nah, kalau seandainya ada LCD, bayangkan saja kalau dipasang LCD di rumahnya ini, pas ibu nyambung, jangankan nyambung, pas kabelnya itu putus pintu ke tanah, ini bakal off. Kalau ada LCD, kan ini nggak bakal nyala, nggak bakal. Mungkin ini rumahnya ada LCD nih, tapi nggak mati. Paham bedanya tugasnya LCD dengan LCDO ya? Atau LCD, jadi LCDO itu mirip-mirip tuh cara kerjanya. Jadi itu gunanya. Makanya nanti ada ini saya sampaikan ya kalau ada di rumahnya. Mulai dari sekarang, ayo, walaupun harganya sedikit mahal, saya bukan agennya LCDO, saya cuma memberikan edukasi. Ini loh prakteknya kalau seandainya ada arus bocor ke tanah 30 mA saja, 30 mA kecil besar. Kecil. Jadi kabel yang tegang 20 itu putus ke tanah, itu kan ibaratnya paling kalau kita mendekat jarak apa ya,
nih titik ini contoh nih kabel nih putus di sini nih. Segini kita dekat di sini nyentuh nih. Kalau segini masih belum, Pak Endo kan masih bisa. Sebenarnya kalau kita orang normal ya masih bisa ini lah. Kalau anak-anak mungkin gitarnya. Kalau kita masih pakai pakai sendal masih aman. Tapi kalau udah dekat kita injak, apalagi kita nggak pakai sepatu ya udah alhamdulillah itu. Tapi kalau kita pakai LCD di rumah kita, nah dia akan balik, walaupun nggak kita matiin, dia otomatis. SPKL kita itu semuanya pakai itu, 2 alat itu. Jadi pas dia mendeteksi ada air, dia langsung tanpa dimatikan. Oke, nanti. Nah itu canggihnya alat ini. Alat SPKL itu setiap ada gangguan dari unitnya, baik dari sisi PLN-nya, listriknya maupun dari segi sinyal, dia otomatis akan hilang dari aplikasi. Hilang, otomatis orang nggak bakal nemu. Nah kalau nggak bakal nemu di senternya PLN pusat itu akan terdeteksi langsung ke adminnya kita, ngasih tahu bahwasanya di sana ada trouble. Kita ada namanya ya TMP, target untuk pelayanan. Kalau dari target TMP otomatis mau tak mau kita harus ngejar teman-teman tuh yang harus gercep, gak bisa nanti lu ngopi lu mati nggak bisa. Karena itu udah TMP. Gak pernah. Dokumentasi gitu ya. belakang ada. Barisan yang belakang Dokumentasi sekarang. belakang. Kita lagi apa? Pinjam aja jadi aku. Mumpung saya ada di sini, mungkin ada orang beruntung langsung ketemu saya. Misalnya saya dan sebelah itu udah kabur keluar. Saya biasanya problem pelanggan potensial, pelanggan rekaman dengar, itu tidak saya. Aku tuh penting Jadi sih. pertanyaan ini Pak, boleh? Kan tadi Pak beberapa pengalaman Pak. Nah itu bisa kita tolong jelaskan nih Pak, Ya. gimana misalnya ada teman-teman di keluarga yang ingin Ya, kalau kita biasanya mencari mitra itu adalah potensinya yang rumahnya itu yang pertama ada halaman dulu. Kalau ada minimarket, satu. Yang kedua ada tempat istirahat kayak masjid, sana, apalagi itu dekat dengan apa lagi keramaian kayak pasar, kita lebih mantap. Minimal kalau kita persyaratkan mobil itu tempatnya 3x5 untuk pengecasan sampai sama alat itu mungkin sekitar ya 5x8 dengan alatnya. Jadi kalau ada rumahnya di pinggir jalan, di pinggir ini ya, jadi pasar 4 lampu tinggi, pasar sebenarnya simpang 4, penduduk skaping. Nah, yang rutenya jalan lintas nasional itu prioritas. Caranya mana Pak? Silakan buat surat dengan ajukan ke PLN setempat, nanti biar dilanjutkan ke PLN ketiga masing-masing. Begitu ya. Oke. Masih Nana, lanjut. Pak, Ya, ini Pak. Nama? perkenalkan nama saya Egi, asal dari Pasaman. Asal dari? Asal dari Pasaman. Sama juga. Oke, lanjut. Pertanyaannya itu, apakah limbah baterai setelah habis masa pakainya akan dibuang atau didaur ulang, Pak? Dan ini ya. Ada yang tahu nggak teknologi baterai itu apa aja? Kalau nggak tahu kita bikin yang paling banyak orang menggunakan sampai sekarang itu teknologi baterainya yang tipikal apa? Jenis apa? Lithium. Lithium apa? Lithium 4 ya? Kalau masalah mungkin itu bukannya saya ngomongin, karena bukannya domain saya untuk memberikan komentar. Memang itu bukan bidang saya. Tapi kebanyakan saya tahu saya yang lithium 4 itu yang penggunaan normal ya, kalau penggunaannya ya nggak perlu gas full ya, standarnya adalah 4 tahun 5 tahun itu masih layak pakai. Saya rasa tuh belum bisa dibuang ya.
bisa dipakai lah. Ya, jadi penggunaan baterai itu juga salah satu menentukan umur mobil atau motor yang digunakan. Jadi jangan nanti bandingkan motornya si A, ternyata dia bilang baterainya, bapaknya dicek, ternyata dia pakai aki mobil misalnya, kan nggak nyambung juga. Aki mobil itu kalau dipakai untuk aki aki mobil biasa ya, yang GS, nah itu ya dipakai untuk kira mobil dikira jalan nggak mobilnya? Motor. Kenapa nggak jalan? Karena Bukan yang terus baterai ini nanti ada pakai yang di Jakarta Iya. masukin baterai terus ngambil baterai baru Kayak baterai sarap gitu. Habis itu aki itu Enggak. nggak ada gunanya. Aku nggak tahu juga informasi tentang itu. Karena dia untuk mancing. Ini pertanyaan aja yang nggak kita tahu. Kan kita nggak tahu. Kan gitu. Habis itu aku nggak ada. Ini ada yang lain? Ayo silakan. Saya kalau ada unek-unek, saya tahu. Kalau sekarang teknologi mobil listrik itu, motor listrik itu orang pasti banyak agak sedikit alergi ya. Seolah ini nggak bakal ini kok nggak bakal laku dan bakal laku nih. Coba tandain. Siapa yang tahu pertama kali motor? Siapa yang tahu motor Mio ya? Kita tahu ya. Ada yang nih nggak motor Mio itu keluaran tahun berapa pertama kali? Ada? Saya pergi cek. Seberapa tahu adik-adik motor itu pertama kali keluar? 2007 enggak? 2008. Iya. Ada banget. sebelum 2008 2005 7. antara 2005 2006. keluaran 2007 Salah satunya motor pertama yang berani tampil beda di zamannya adalah satu Mio. Saya masih ingat waktu saya dinas di Pesisir Selatan itu, tengok motor Mio itu yang dibawa oleh Ibu Bidan itu semuanya terpana. Yang saya dulu dilengkelin ke orang mereka tuh ngomong, saya 2 bulan, 3 bulan, nggak datang. Itu tuh, saya tuh dari bengkel, saya gimana? Jadi sekarang gimana? banyak Menjamur. ya. Jamur. 2 injeksi. Siapa yang nyangka? Ya, beberapa injeksi. Banyak juga orang bengkel yang rendahin. Laku injeksi itu. Pandai tukang tinggi awak di Padang Komen tidak. Sekarang Semuanya injeksi kebaruan. Keluaran terbaru. jadi ada kaitannya antara tadi yang ditanyakan ya. Yes. Pak, saya kalau ada mobil ini saya nggak bakal dipakai enggak ada. Terpakai. Kira terpakai. Apalagi mobil listrik, motor listrik. Mungkin bagi orang sekarang mungkin ya biasa. Ini ya karakter manusia ya. Setiap ada perubahan pasti ada namanya awal-awal itu dan substansi penolakan. Kita kenal dengan orang dari KTP ini. Baru kenal dengan orang kita langsung terima nggak? Iya nih kata orang. Bukan. Kita kan ragunya orang ini arahnya kemana? Arahnya pas dia gimana? Ya masing-masing gimana? Pas itu kan? Kita PDKT sama lawan jenis ada kita tengok dulu kan? Tanya sama teman kita, bro, kalau tuh aman gak tuh? Dia dekatin si Anon tuh, aman gak tuh? Dia tanya kan? Baru kita kasih tuh kayak ini, ternyata dia aman, kan bapak dekatin. Kan gitu ya? Sama. Untuk seperti itu. Motor listrik seperti itu. Maka saya minta ke gimana kan? Bisa ya konsisten tuh, apalagi ini otomatis nyambung nih. Konsisten tuh. Motor kita misalnya udah nggak apa ya, saya bilang bukan nggak kayak pakai ya, udah ibaratnya coba jadi yang inilah yang jadi berbeda. Nah ganti tuh pakai dinamo. Ada kok masih ini, silakan nanti buka Google terus masih apanya masih bisa dipakai kok.
Saya masih bisa, bukan berarti bodoh ya. Sebenarnya kita yang terjadi sama. Ya, upgrade aja. Kita berbeda aja. Ini saya cerita, seminggu yang lalu ada komunitas sepeda motor yang singgah ke UP3. Dia menggunakan motor Genesis 2 unit, satu buah itu motor Mio modifikasi. Karena bukan itu kan, udah ada tengok kan, motor Mio dimodifikasi menggunakan dinamo. Belum. Ayo, buka. Habis dari sini buka dari YouTube. Tapi jangan sekarang, nanti buka tuh. Itu macam-macam saya ada yang udah apa ya, bukan tua ya. Udah merasa, saya nggak bakal bisa ngikutin. Saya udah kemakan tuh. Beli motornya, beli untuk pengaturannya, saya rasa selesai tuh. Kita bawa ke bengkel, kita yang atur, kita yang dengerin bengkel yang ibaratnya bengkel motor murni ya, bukan bengkel apa ya? Amatir. Untuk komparasi itu bukan. Misalnya kita kan ada cuma motornya, bengkel motor biasa kan. Iya. Nah, kita tunjukin saya gitu. Kalau untuk kalau ada saya gitu. Ya buat, kasih jadi buat. Coba. Dia memaparkan ke saya novel ini di bilangnya, Pak, dengan ini Pak, itu biayanya kemarin itu sempat menurunkan cuma di bawah kurang dari 10 juta deh katanya. Beli BBM-nya yang biasanya rute yang dia lewati per hari itu, per minggu itu biasanya 200 sampai 300 ribu. Ini yang saat dia menggunakan ini cuma berapa katanya? Cuma 40 sampai 70. Itu contoh ya. Nanti itu di adop. Nanti saya buka YouTube, pelajari itu. Ya Pak. Saya punya prinsip seperti ini di luar kontak ya. Saya tipikal dari dulu ya. Saya nggak mau terima ilmu itu mentok-mentok bulat-bulat dari orang, dari guru saya. Saya paling gitu sama. Kenapa? Monoton nanti ilmu kita bakal sama dengan teman-teman kita. Cobalah agak sedikit biar cara berpikir kita. Nah caranya buka YouTube. Yang kedua praktek ke tempat orang yang mau kita tuju. Itu lihat itu tips saya dari dulu sampai sekarang. Jadi walaupun saya di PLN, saya bisa juga tip yang bisa yang di luar kan begitu sedikit lihat biar kita ibaratnya nggak ini ya, nggak monoton itu aja. Oke, ada yang lain? Kalau nggak ada, silakan nanti teman-teman yang sudah install P-Mobile 1, 2, 3 di tangan. Udah, Pak.